Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Gafal Ghazali dari kelas TI 22A3. Yang pertama-tama, sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Ini saya akan menjelaskan tentang di konteks sistem kendaraan, sistem parkir kendaraan. Bisa dilihat ada pengguna kendaraan, ada petugas, dan ada admin. Yang pertama kita bisa mulai, lalu parkir, lalu pembayaran. Mengapa pada tabel pembayaran berbentuk trapesium terbalik? Karena simbol tersebut memiliki arti pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer, dalam artian para pengendara saat membayar parkir masih menggunakan sistem manual. Lalu kita masuk ke petugas, di sini ada login, jika valid maka akan masuk ke kelola data pengguna, jika tidak maka akan kembali lagi dalam menu login. Lalu di sini ada cek transaksi pembayaran dan bentuk jajar genjang pada kolom transaksi pembayaran memiliki arti menyatakan input dan output. Karena proses ini mengharuskan adanya proses menginput data dan proses tarikan data yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada laporan dan bentuk ini adalah merupakan simbol multi dokumen yang memiliki arti bahwa simbol ini berasal dari dokumen berbentuk fisik yang perlu dicetak. Karena biasanya laporan laporan pada dasarnya itu berbentuk fisik untuk agar bisa dibagikan kepada pimpinan. Lalu di sini ada simbol database yang memiliki arti hasil suatu proses disimpan di dalam tempat penyimpanan terpusat secara elektronik atau mengambil data untuk diprosesnya. Lalu di sini ada di admin kita bisa melihat ada login, valid. Jika valid akan mengarah ke kelola data petugas. Lalu akan ada retribusi parkir, ada kelola data laporan dan monitoring jumlah kendaraan. From data pengguna pada kolom petugas digunakan untuk memasukkan data pegawai. Sedangkan from retribusi parkir yang ini digunakan untuk mencatat masuk keluar kendaraan dan melihat list kendaraan. Lalu kita masuk ke dalam yang kedua, diagram normalisasi. Dalam sistem parkir, di mana operator hanya menginput nomor plat kendaraan yang masuk, secara otomatis akan mengcapture pemilik kendaraan dan kendaraannya. Sedangkan operator keluar yang ini akan menarik biaya karcis parkir yang sudah di-set oleh admin dan mencocokkannya. Capture pemilik kendaraan sehingga aplikasi parkir ini sudah ada dalam segi keamanan. Bisa dilihat dalam data flow. Maksud saya, maaf, ini namanya data flow. Di sini operator memiliki dua bagian. Karena ketika pengendara masuk, data seperti plat nomor dan jam masuk akan diinput ke dalam database dan diberikan dalam bentuk karcis. Masuk database diberikan dalam bentuk karcis. Sedangkan yang sebelahnya saat pengendara keluar, maka data akan valid karena itu terlihat dalam karcis. Yang ketiga ada normalisasi, di sini bisa ada tabel petugas, di mana primary key-nya ada ID petugas, lalu ada nama petugas, username, password, dan alamat. Tabel parkir, primary key-nya ID kendaraan, tanggal masuk, jam keluar, tanggal keluar, jam keluar, tarif parkir, dan tipe kendaraan. Lalu yang terakhir ada tabel admin, primary key-nya adalah ID admin, nama admin, user admin, nomor telepon admin. Mengapa demikian? Karena di dalam tabel yang sudah saya buat ini hanya terdapat 3, yaitu pengguna kendaraan, petugas, dan admin. Oleh karena itu, pada normalisasi saya membuat 3 tabel saja. Masuk ke selanjutnya ialah ERD. Apa itu RD? RD adalah sebuah gambar atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas objek dalam sebuah database. Dalam ERD, entitas, ini disebut entitas atau objek, direpresentasikan sebagai kotak dengan atribut-atribut yang terkait di dalam entitas tersebut. Hubungan antar entitas ditunjukkan oleh tanda panah atau garis yang menghubungkannya. ERD memungkinkan pengembang database untuk memvisualisasikan struktur database dengan jelas dan memahami bagaimana entitas saling terkait. Komponen dalam ERD. Yang pertama ada entitas yang berbentuk kotak seperti ini. Entitas adalah sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Objek yang dapat bersifat konkret maupun abstrak. Lalu yang kedua
Atribut. Ini yang disebut dengan atribut, yang ID user, nama, status, dan password. Atribut setiap entitas itu mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada atribut key, atribut komposit, dan atribut devariatif. Yang ketiga ada relation. Relation itu yang di sini. Ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan antar entitas dan menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Misal dalam hubungan sebuah entitas mengambil sistem akademik, maka misalnya dalam sebuah entitas kita mengambil sistem parkir. Nah, ini disebut dengan hubungan antar entitas atau relation. Lalu yang terakhir ada garis. Garis ini digunakan untuk tidak hanya digunakan untuk sebagai penghubung dalam himpunan relasi dan dengan himpunan entitas. Garis ini dapat mempermudah pengguna untuk mengetahui alur sebuah RD sehingga nampak jelas awal dan akhirnya. Jadi user itu ada ID user, status, password, login user ID, password. Lalu kendaraan masuk tuh ada ID parkir, jam masuk, nomor polisi, jenis kendaraan. Mendata ada kembalian, bayar, lama parkir, ID parkir, jam keluar, dan nomor polisi. Yang terakhir ada kamus data. Pada kamus data, kita bisa melihat di sini ada entity dan atributnya. Ada admin, di mana atributnya ada admin, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu pegawai, ID pegawai, jabatan, dan alamat. Kendaraan, nomor polisi, kendaraan, gambar parkiran, ID parkir, jenis kendaraan, dan area parkir. Lalu kita masuk ke kamus data yang kedua berupa primary key, di mana masing-masing ini memiliki primary key masing-masing. Kalau admin, primary key-nya ID admin, pegawai ID pegawai, kendaraan nomor polisi, dan parkiran ID parkir. Lalu relasi antar entitas. Maksudnya di sini admin bisa menerima laporan dan mengurus database dan biasanya berhubungan dengan pegawai. Pegawai mencatat dan menjaga yang berhubungan dengan kendaraan, kendaraan berhubungan dengan parkiran, dan parkiran menentukan parkiran. Dan di sini ada kamus data terakhir yang bisa disebut dengan cardinality ratio. Cardinality ratio itu maksudnya angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu objek terkait dengan kemunculan objek lainnya pada suatu relasi. Jadi admin dengan pegawai 1:1, pegawai dengan kendaraan 1 banding banyak, kendaraan dengan parkiran banyak banding banyak, parkiran dengan parkiran 1 banding banyak. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.